Kalau Pak Sabto sendiri pernah nggak sih Pak membaca berita lalu langsung wah ini ChatGPT nih. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang wartawan yang penting menurut saya dengan adanya AI seperti itu yang diperlukan adalah supaya wartawan itu tetap daya analitiknya. Nanti ke depan itu wartawan akan tergantikan fungsinya, memang tidak sepenuhnya. Apakah itu menjadi ancaman atau apa? Tentu aja wartawan ke depan pasti berbeda dengan wartawan hari ini. Jadi saya berharap di dunia apapun, apalagi di dunia jurnalistik, Anda melihat bahwa teknologi ada keniscayaan, mau tidak mau Anda harus beradaptasi dengan teknologi itu. Halo sahabat TV, selamat datang kembali. Kali ini kita ketemu lagi di acara Insiders, ini siniar Dewan Pers. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, anggota Dewan Pers, namanya Pak Atmaji Sabto Anggoro Jatapi. Beliau biasanya akrab dipanggil dengan Pak Sabto ya Pak ya? Ya. Oke, nah Pak Sabto ini punya segudang pengalaman dan prestasi gitu. Jadi CV-nya itu padat banget dengan berbagai aktivitas. Beliau juga memang background-nya dari dunia jurnalistik yang mumpuni sekali. Dan juga selain itu beliau juga memiliki aktivitas di luar dunia jurnalistik sebagai anggota pendiri Pandi dan juga sekretaris jenderal APJI. Pak Sabto ini juga merupakan pendiri media monitoring binokular, portal berita tirto.id dan juga Padepokan Asa yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan kebudayaan. Nah, Pak Sabto ini bergabung bersama Dewan Pers pada tahun 2022 sebagai memimpin Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers ya Pak ya? Ya. Dan yang lama. Ya, yang lama. Saat ini karena ada perubahan sedikit. Pak Sabto sekarang menjadi pemimpin Komisi Pendataan ya Pak ya? Oke, dan pendataan, penelitian dan ratifikasi. Nah itu dia lengkapnya seperti itu nih sahabat DP. Di Dewan Pers Pak Sabto ini mewakili unsur tokoh masyarakat. Tuh, jadi kalau kita cuma membaca CV-nya memang kita bisa melihat Pak Sabto ini punya kualifikasi yang sangat mumpuni, tapi kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak tanya-tanya langsung ke orangnya. Selamat siang Pak Sabto. Siang, ini siang apa sore nih? Sore ya Pak ya. Salah. Karena kan kita ini tapi ditontonnya. Kan digital macam-macam. Nah digital bisa Pak. Malam, bisa pagi. Betul, kan. betul. Nah ini yang gimana? Daerah. Iya gimana Pak Sabto kabarnya? Puasa-puasa gini masih segar Pak? Iya, saya udah datang duluan loh. Saya yang telat Pak, tadi saya kampus dulu. Ya. Jadi jangan lama-lama dan nanti ada bukber nih. Waduh, oh iya. Oke. Nah ini kita langsung aja nih, kita mau tanya tentang kegiatan Pak Sabto di Dewan Pers. Nah Bapak saat ini kan mewakili unsur tokoh masyarakat, unsur masyarakat di Dewan Pers. Itu kenapa Pak tertarik jadi anggota Dewan Pers? Sebenarnya nggak bisa dibilang tertarik gitu ya. Jadi kebetulan saya ditemuin oleh beberapa teman, salah satunya dari teman-teman AMSI yang mendorong saya untuk masuk jadi anggota Dewan Pers. Karena ini dimintain sama teman-teman dengan upaya, dengan harapan supaya nanti dalam kehidupan pers ke depan itu saya bisa memberikan kontribusi yang signifikan, ya akhirnya saya mau dan bersedia. Tapi belum tentu otomatis langsung bisa diterima karena ada namanya BPPA, Badan Penerima Berseleksi Badan Panitia Penerimaan Anggota Dewan Pers. Jadi seleksi lagi tuh Pak ya? Diseleksi dari waktu itu kalau nggak salah ada 18 yang kandidatnya terus diseleksi tinggal 9, terus akhirnya dipers lagi tinggal 3 yang terpilih pada waktu itu. Saya masih ingat tanggal 20 Desember tahun 2021 waktu itu wawancara terakhir. Disitulah kemudian malam harinya
saya diinformasikan bahwa saya diterima, yaitu yang terpilih dari unsur tokoh masyarakat. Unsur tokoh masyarakat sebutannya di dalam aturan, yaitu saya, Pak Asmadi Asyraf almarhum, dan Ibu Nini. Oke. Jadi Itu. bertiga itu ya Pak. Jadi ya? nggak bisa dibilang tertarik, tapi ini justru teman-teman mengharapkan saya masuk di situ dan kami mendapatkan amanah untuk bisa berkontribusi di Dewan Pers. Jadi begitu. Oke. Nah, ini setelah ini berarti tahun kedua ya Pak ya, jadi anggota ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak rasanya? Apalagi kemarin Bapak sempat memimpin komisi dan sekarang pindah gitu Pak. Jadi memimpin 2 komisi ya, berpengalaman gitu. Itu gimana Pak? Kayak suka dukanya rasanya selama satu tahun pertama ini. Jadi kalau komisi pertama itu komisi kemitraan dan infrastruktur organisasi. Di sini saya melihat banyak beberapa hal. Jadi ada 2 bidang. Yang satu soal kemitraan. Kemitraan dalam hal ini adalah termasuk juga pendanaan. Kami diharapkan untuk bisa mencari pendanaan yang lain buat kegiatan-kegiatan Dewan Pers yang terus terang anggaran dari negara itu nggak cukup. Jadi dari negara itu ada sifatnya bantuan APBN, yang mana bantuan APBN itu sudah dipakai untuk semuanya dengan kegiatan seluruh Indonesia. Yang paling besar adalah kegiatan untuk dana pendidikan UKW. Jadi ada UKW yang dilaksanakan seluruh Indonesia di 34 provinsi dan itu semua ikut UKW gratis. Setiap daerah sekitar 50 sampai 60 peserta UKW. Nanti selain UKW biayanya, uang itu nggak masuk ke Dewan Pers, tapi uang itu masuk ke lembaga uji, lembaga uji yang disetujui sama Dewan Pers. Selain UKW juga dipakai untuk pendataan, biaya untuk pendataan, yang mana kita melakukan verifikasi ke berbagai tempat daerah, walaupun sekarang sudah ditekan dengan beberapa dilakukan dengan cara online. Juga ada IKP, Indeks Kebebasan Pers. Kita melakukan riset ke seluruh Indonesia untuk membicarakan untuk FGD dan lain-lain, dan nanti hasilnya menjadi Indeks Kebebasan Pers yang menjadi data dari satu data Indonesia, dan juga itu dikirim ke dunia internasional termasuk ke UNESCO dan lain-lain. Itu kegiatan yang biayanya butuh banyak. Untuk itu kekurangan biaya kita disuruh nyari biaya. Makanya kita melakukan beberapa kegiatan. Kemarin misalnya kegiatan yang dilakukan di Bandung, beberapa set eventnya kita carikan sponsor. Dan kita terima kasih pada sponsor karena itu di dalam peraturan Dewan Persnya di Undang-Undang Pers nomor 499 itu juga disebutkan bahwa di aturan Dewan Pers 499 itu juga ada sumber pembiayaannya ada dari 3 unsur, ada dari perusahaan pers, ada dari organisasi pers, dan juga dari negara yang tidak mengikat atau sumber lain yang tidak mengikat. Begitu. Jadi memang diperbolehkan gitu ya Pak ya. Dan kemarin ada di undang-undang. Ya, dan kemarin Pak Sabto memang bertanggung jawab mengurusi pembiayaan itu ya Pak ya. Nah, pekerjaan yang kedua adalah berkaitan dengan infrastruktur organisasi. Infrastruktur organisasi itu yaitu kita membuat beberapa kegiatan, membuat aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk organisasi ini, dalam hal ini kelembagaan Dewan Pers maupun dalam internal. Misalnya banyak aplikasi-aplikasi yang belum memungkinkan ini sebagai organisasi yang modern. Saya bersama dengan teman-teman, dengan tim merumuskan itu untuk membuat aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang supaya Dewan Pers ini semakin modern. Dan tentu aja misalnya contohnya kemarin kita bikin web, tapi webnya itu nggak bisa terpantau mana yang paling saya melengkapi aplikasi yang sudah ada sebenarnya, tapi tidak dipraktikkan gitu loh, karena nggak ada yang memberikan nggak ada yang memberikan masukan supaya bisa membuat aplikasi-aplikasi yang bisa buat ngontrol web gitu. Oke, nah ini kita sekarang dari tadi
kita sempat nanya tentang Dewan Pers. Sekarang kita nanya sedikit nih Pak. Bapak kan dikenal sebagai salah satu memang jurnalis senior andal gitu ya Pak ya. Bapak pernah di Surabaya Post, di Republika, di Detikcom, lalu juga mendirikan Tirto. Nah sekarang Bapak di Dewan Pers kan mewakili unsur masyarakat, jadi memang tidak berkecimpung lagi di dunia jurnalistik ya Pak ya. Kenapa tuh Pak memutuskan akhirnya sudah saya tidak lagi di dunia jurnalistik secara aktif gitu? Sebenarnya salah juga ya. Justru sekarang di Dewan Pers saya sangat aktif di jurnalistik, dalam artian justru memang dibutuhkan orang-orang yang sudah purna, dalam artian sudah paripurna. Saya sudah pernah menjadi wartawan di lapangan, pernah jadi redaktur, pernah jadi pemret, Pak Pemret, sampai pemilik media gitu. Ya karena sudah selesai semuanya dari sisi jurnalistik, apa tingkat yang tertinggi setelah jurnalistik? Dewan Pers. Iya, benar, tapi akan lebih bagus kalau dari Dewan Pers kita punya pengalaman banyak, sehingga kita dalam melakukan pendekatan penyelesaian masalah di Dewan Pers, mengenai wartawan dan lain-lain, kita bisa memberikan kontribusi paling tidak selain berdasarkan ilmu yang kita miliki, juga berdasarkan pengalaman yang kita miliki itu. Jadi nggak bisa dibilang bahwa lepas dari itu, enggak. Dalam beberapa kesempatan saya juga masih bikin laporan, kadang diminta sama teman-teman dari etika untuk tolong dibikinkan tulisan ya kayak gitu kan. Jadi mungkin lebih artikel, tapi dalam beberapa hal saya juga menulis yang lebih pada semacam report, itu kan kayak laporan, ya, laporan. Jadi masih itu kayaknya susah dipisahkan deh. Iya, Pak. Mbak Ira juga masih senang nulis kan, masih aktif kan, walaupun mungkin sudah tidak tetap aja itu enggak, karena ya kayak kita punya bakat, kita punya pengalaman, kita ya setiap saat ya walaupun jalan-jalan ke mana gitu masih ngontennya juga masih kelihatan ngontennya kan. Iya Pak. Gitu. Iya sih, sekali jadi wartawan tuh memang susah ya Pak. Udah kayak ada dalam darah gitu ya Pak ya. Iya. Kalau istilahnya bawaan orok. Apa? Nah sekarang jadi narasumbernya kebalik nih. Kayaknya Mbak Ira aja kan jadi narasumber. Nah ini kan setelah tadi Pak Sabto udah memang purna ya sebagai wartawan, sebagai di dunia jurnalistik, sekarang berkecimpung di Dewan Pers. Tapi Pak Sabto juga pendiri Pandi Pak. Terus membuat usaha di bidang media monitoring. Nah itu kenapa sih Pak kok suka banget sama hal-hal yang berbau teknologi? Padahal kan awalnya jurnalistiknya dari koran, terus beralih ke online, terus ke teknologi ya Pak? Bisa dikatakan kecelakaan, tapi bisa juga ini semacam futuristik saya. Jadi tahun 98, 99 itu ketika suatu hari bos saya di Detik.com itu nawarin saya, jangan dibayangkan Detikcom hari ini ya, zaman bahla itu, nawarin saya, Sap mau gabung di tempatku? Oke. Saya langsung bantuin, nggak ngomong soal gaji, nggak hitung-hitungan soal gaji dan lain-lain. Kenapa? Bahkan istri di rumah juga kaget, loh kok pindah? Emang digaji berapa? Nggak tahu gajinya berapa. Kok papa mau pindah? Nggak apa-apa lah. Nah, karena apa? Satu keyakinan saya bahwa masa depan nanti adalah di internet. Saya tidak ngerti internet, tapi saya yakin nanti kalau saya bergabung di situ, saya akan belajar tentang internet. Saya akan mendapatkan environment. Saya menemukan ekosistem yang membicarakan soal media dan internet. Jadi saya sudah tiba-tiba setelah 1 bulan 2 bulan di situ, walaupun saya tidak ikut bikin coding gitu, dengar teman-teman tuh bikin codingnya itu tolong itu coba kita lihat codingnya gimana, href if berapa, terus nanti kurung tutup. Jadi pernah ada kesalahan yang saya lakukan, saya protes pada ini, kenapa kok beritanya bold semua. Ternyata baru ketahui ternyata di aplikasi itu saya belum menutup dengan slash kebalik. Slash itu ya, kayak gitu. Nah, artinya kan akhirnya
oh kenapa kok bisa jadi gini. Akhirnya saya tanya-tanya ini maksudnya apa, ini target ini apa kayak gitu, oh ini F-nya itu jika apa kayak gitu. Oh jadi situ aku akhirnya kan saya hubung-hubungkan, kita belajar bahasa Inggrisnya, kita akhirnya saya mengerti logikanya. Oh jadi algoritma itu didasarkan dari logika, jurusannya apa, ketemunya apa. Kita nggak boleh apa, kalau di IT itu nggak boleh bikin aplikasi itu nggak boleh apa itu kiri kanan nggak jelas putusannya. Harus putusannya apa? Kalau misalnya orang submit ini diterima atau ditolak. Kalau misalnya nggak diterima, kalau misalnya jadi harus keputusannya F-nya itu harus tetap ada goalnya. Nah, logika itu jadi itu akhirnya saya banyak menemuin itu lah. Terus karena saya memahami itu, ketika kantor saya memiliki ISP, saya yang dikirim. Saya menjadi anggota APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di kantor saya, yang ISP itu. Dan di antara ISP itu saya yang paling aneh karena saya bukan orang teknis, saya justru dari orang konten. Iya. Nah, sehingga mereka butuh, penting loh. Betul. Kita itu harus ada kontennya. Kalau nggak ada kontennya kita percuma. Nah, dari situ malah nyambung dan teman-teman malah mempercayai saya sebagai Sekjen APJI pada tahun 2012 sampai 2015, 3 tahun. Jadi malah itulah, setelah itu teman-teman dari APJI mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, karena pemerintah belum mengelola domain secara proper. Kami teman-teman dari APJI yang sudah senior itu bikinlah namanya Pandi, yang mengurusi domain atas amanah dari pemerintah, dalam hal ini Kominfo. Jadi saya salah satu pendiri dari 15 orang pendiri di Pandi, itu Perkumpulan Nama Domain Indonesia. Itu terus yang lain-lainnya panjang deh. Nggak kelar ya Pak ya? Iya, ntar nggak kelar. Tadi edit jadi. Tapi itu menurut saya itu sangat menarik loh Pak, karena dari keingintahuan, lalu karena Pak Sabto mau belajar dan malah jadinya benar-benar kecebur basah. Ada yang bilang kalau saya ini sebenarnya nggak punya hobi yang pasti, sehingga jadi hobinya ya kerja. Jadi sebelum Pak Jokowi bilang kerja, saya sudah kerja. Ini pionir ya Pak ya? Iya, sudah kerja. Alhamdulillah, syukurnya kerjaannya yang saya lakukan adalah kerjaan yang sebelumnya banyak orang belum lakukan, sehingga jadinya seperti pionir kayak Detik.com, terus waktu itu belum banyak online, terus saya bikin Pandi itu kan juga banyak. Terus teman-teman wartawan mana ngerti soal network itu IT segala gitu kan. Saya ikutan di situ, dan saya sering ikut pelatihan network conference, bukan pelatihan. Saya ikut conference-nya karena kalau pelatihan saya nggak ngerti. Saya ikut conference-nya, tapi paling tidak saya memahami itu. Kalau misalnya kumpul sama teman wartawan, saya paling pinter lah pokoknya, paling tidak. Itu kan. Iya, karena memang banyak, apalagi teman wartawan senior yang seangkatan dengan Pak Sabto itu biasanya nggak ngerti itu Pak, boro-boro gitu. Jadi kayak emang angkatan saya berapa? Ya angkatan milenial kan Pak. Nggak, jadi kayak ngerasa ini apa sih? Ini makhluk apa sih nih gitu. Sementara Pak Sabto tuh menguasai itu gitu. Ya itu sebenarnya lebih pada kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bergaul dengan sesuatu yang ingin kita dapatkan. Itu betul banget. Jadi someday saya yakin bahwa ke depan adalah internet. Saya bergaul di internet sejak tahun 99-98 itu. 98-99 itu. Nah itu. Sejak itu saya sudah mulai, walaupun mungkin saya paling bodoh, paling tidak saya dapat pengetahuan dari teman-teman yang lain. Begitu juga ketika di APJI, di Pandi itu. Okay. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu kelebihan dan keuntungan saya bisa bergaul dengan orang-orang yang sebagian besar mereka tidak pelit ilmu lah. Kadang saya juga mau terus terang aja, aku gak ngerti itu. Ini loh maksudnya ini. Ya.
Tapi toh mereka dalam hal-hal tertentu juga tanya saya kan untuk hal yang lain. Jadi kita bisa saling sharing gitu. Iya benar Pak. Dan ini Pak, kalau ngomong-ngomong soal IT nih Pak, Pak Sabto kan tadi jadi dari kisahnya Pak Sabto bisa mengawinkan dunia jurnalistik dan juga dunia IT gitu ya Pak ya. Nah saat ini kan kita lagi ada banyak banget yang omongan yang bilang dunia jurnalistik itu terancam oleh AI gitu ya Pak ya. Ada ChatGPT, ada Midjourney, DALL-E dan macam-macam gitu. Itu kalau menurut kalau sepengetahuan Pak Sabto sudah sampai mana sih Pak AI dan lain-lain itu? Sebenarnya itu bukan satu-satunya AI itu kan kecerdasan buatan. Jadi sudah banyak, sudah lama. Bahkan memangnya Anda ini selama ini kalau misalnya protes ke perusahaan aplikasi itu protes, yang jawab siapa? Yang jawab sudah mesin, berdasarkan pertanyaan yang sering muncul. Selalu akan orang tanya ini selalu akan jawabannya seperti ini dan nanti akan tanya apa lagi itu jawabannya kira-kira dibikin random mana yang akan mendekati dan itu kenapa bisa terjadi kecerdasan buatan itu karena AI itu lebih pada dihasilkan oleh data dan pattern. Jadi ada polanya. Nah, kalau sekarang saya bisa saja kalau Mbak Ira sering pergi ke kantor Dewan Pers, selalu pakai aplikasi taruhlah Google Map gitu, dari aplikasi. Anda kerja di mana, jam berapa selalu datangnya, terus pakai lewatnya mana. Saya bisa saja kalau udah tahu polanya, Ira nanti akan ketemu sama orang jam 12. Saya ingin ketemu Ira duluan supaya enggak saya jam 11 sudah nunggu aja di perempatan Menteng situ mungkin. Perempatan Menteng, Ira pasti lewat sini. Iya, karena sudah ada polanya, datanya, ada polanya, ada patternnya. Begitu juga kenapa ChatGPT atau Dell dan lain-lain ini sebenarnya bukan satu-satunya, sudah bukan yang awal. Dulu sudah pernah ada. Dulu pernah Google Yahoo dulu beli Zoomly. Zoomly sudah sebuah aplikasi yang dibikin sama anak kecil. Dia bikin orang bisa bikin berita sendiri. Kayak Summary, jadi summary ya. Summary jadi Zoomly. Anak Inggris. Tapi karena Yahoo-nya tidak berkembang ya jadinya dibeli mahal akhirnya ya. Terus itu. Nah, di Indonesia juga pernah ada. Bahkan saya sebut aja namanya Beritagar yang dianu sama itu dia mengumpulkan banyak dataset dari berbagai media dikumpulkan sama dia bisa bikin berita tulisan. Nah, pasti ada sentuhan manusia masih belum sempurna. Ini perlu penelitian dan perlu dataset yang gede. Tapi waktu itu saya dikasih tahu sama teman-teman yang sudah aktivis di Google bilang konten berita model seperti itu akan susah untuk diterima sama Google dalam konteks indexing karena bukan barang murni. Kemurniannya. Tapi kan algoritma kan berubah terus. Jadi itu saat itu ya Pak ya? Saat itu algoritma berubah terus. Sekarang buktinya ketika OpenAI ini sekarang yang nemukan ChatGPT kan OpenAI kan. OpenAI akhirnya bikin segitu, ternyata semua dunia terkesima, takjub dan malah Microsoft mau injek lagi sekitar 150 triliun. Itu artinya ini bisa jadi ini drama internasional yang gede-gedean, tapi bisa jadi ya memang itu menjadi salah satu solusi mungkin ke depan. Nah, apakah itu menjadi ancaman atau apa? Tentu aja wartawan ke depan pasti berbeda dengan wartawan hari ini. Wartawan kemarin itu di belakang
layar Anda itu ada apa itu ensiklopedia botanika dan lain-lain. Saya dulu waktu di di Republika di Surabaya Post, saya sering ngendon ini adalah senjata saya untuk saya bikin tulisan yang dalam. Sekarang udah enggak. Google. Saya sudah googling, bisa ambil atau dadaku ambil yang jurnal dan lain-lain bisa kita lakukan, mau berbayar apakah yang penting bisa dapatkan. Jadi udah berubah lah. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang wartawan yang penting menurut saya dengan adanya AI seperti itu, yang diperlukan adalah supaya wartawan itu tetap daya analitiknya. Karena aplikasi robot itu tidak memiliki sensitivitas dalam hal analitik sampai sedemikian rupa. Dia mungkin sisi analitiknya, kreativitasnya mungkin masih terbatas. Tidak kalau saya sama Mbak Ira melihat hal yang sama, mungkin cara analitiknya beda pakai pisau masing-masing gitu. Itu. Jadi makanya saya dalam beberapa hal kesempatan saya selalu bilang sama teman-teman, tolong ditingkatkan pisau analisa Anda, karena pisau analisa Anda itulah yang akan memiliki diferensiasi dan tidak mudah tergantikan oleh aplikasi apapun termasuk ChatGPT ini. Gitu. Dan itu kalau misalnya kehadiran si ChatGPT itu ya Pak ya, apakah ada kan beberapa yang bilang ya udah ini ngebantu untuk kayak riset awal gitu loh Pak, untuk awal, terus habis itu dikembangkan sendiri dengan tadi kemampuan analisisnya dan lain-lain. Itu apakah bisa tuh Pak kira-kira? Oh bisa. Ini kan bisa jadi masih awal, ChatGPT juga masih lagi seru-serunya, makanya mau diinjek supaya lebih kuat dalam konteks datasetnya. Hari ini mungkin datasetnya Microsoft mungkin kalah dengan datasetnya yang dimiliki oleh Google. Google juga mau bikin semacam AI seperti ChatGPT ini. Dia sedang riset sendiri. Dia yakin dia akan lebih baik karena dia merasa dataset yang mereka miliki dalam konteks untuk memperbaiki pola itu, pattern-patternnya itu, dia punya lebih bagus. Nah, jadi itu akan menjadi pertarungan seru di antara platform-platform digital raksasa ini. Selama ini mungkin Microsoft sudah agak tertidur dengan banyak beberapa aplikasi yang dibikin sama Google, sehingga ini mungkin diharapkan sebagai salah satu lompatan daripada Microsoft untuk membiayai AI ini, ChatGPT ini, supaya dia bisa meraih kembali masa keemasannya mungkin ya. Itu. Nah, kalau Pak Sabto sendiri pernah nggak sih Pak membaca berita lalu langsung wah ini ChatGPT nih, bikinan ChatGPT nih gitu. Itu pernah gitu atau memang sulit dibedakan sih Pak? Oh belum tahu saya. Belum pernah. Belum pernah ya berarti. Belum pernah. Tapi kalau ada temen ngirimin saya terus tiba-tiba mendadak pinter, saya curiga. Jadi ada beberapa teman diskusi gitu, begitu diskusi terus dia langsung, enggak mas ini kok mendadak pinter. Ini paling pakai open AI ini, kalau pakai ChatGPT. Karena nggak biasanya gitu. Begini gitu ya Pak? Iya, ya pinter sih dia, tapi nggak sepinter ini deh kayaknya selama ini dia lebih banyak tanya sama saya deh, kalau sekarang jadi kayak ngajarin aku. Jadi tapi akan ketahuan kalau misalnya dia polos-polosan. Dia kopas gitu ya Pak ya? Ya jadi gini, ya kopas. Jadi misalnya taruhlah misalnya Nmax lawan lawannya Nmax itu? Apa ya Pak? Nah, PCX gitu PCX. Kan, beda merek gitu. Misalnya nulis versus gitu, nanti akan muncul kan kelebihan kekurangannya terus. Kalau Anda rekomendasinya milih mana?
Nah itu biasanya kita bisa kayak gitu. Kalau dia langsung baca di situ, langsung di copy paste, langsung dikirim, makanya akan ketahuan beberapa kata-kata yang nggak nyambung. Iya. Jadi akan kelihatannya di kata-kata nggak nyambung itu. Tapi ini kan berjalan terus. Saya meyakini ke depan secara akan semakin bagus. Maka saya berpesan pada teman-teman yang muda-muda kalau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih pada kreativitas dan analisa. Karena jangan sampai Anda menyerahkan semuanya itu pada robot. Kalau enggak nanti Anda tergantikan oleh robot. Dulu pernah dalam satu diskusi sebelum saya di Dewan Pers, saya diundang sebagai salah satu narasumber. Waktu itu juga saya menyampaikan bahwa nanti ke depan itu wartawan akan tergantikan fungsinya. Memang tidak sepenuhnya. Yang wartawan beneran protes, nggak bisa mas, wartawan nggak bakalan terganti. Oke, memang nggak bakalan terganti, tapi akan ada beberapa hal yang bisa menggantikan karena oleh robot. Tapi tetap dibutuhkan wartawan itu terutama dalam hal analisa. Nah, karena robot bisa saja salah, misalnya tentang situasi keadaan, misalnya soal bendera gitu, robot bisa ketipu antara dua bendera kita yang bolak-balik saja gitu kan. Atau ada tempat misalnya kita ngomong 5, sementara di sana ada 5 itu adalah 5 nama ibu kota di Peru kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa ketipu. Kecuali kalau kita sudah ini kepintaran kita membuat keyword. Jadi kalau kita menulis 5 harus dikasih tahu bahwa kalau maksud kita 5 itu adalah ibu kota Peru, kita harus menambahkan Peru di dalam 5 supaya 5 yang lain nggak masuk. Jadi strategi-strategi itu siapa yang bisa mikir? Kalau robotnya enggak, tapi kita yang bisa memberikan usulan, menganalisa kira-kira apa yang. Makanya kadang Mbak Ira atau ada teman lain sama-sama nyari sesuatu, kok aku nggak dapat? Kok aku dapat? Iya. Dapat tapi kok dapatnya ini. Kok salah? Berarti ada pembuatan keyword yang tidak tepat. Ya, jadi dan itu kenapa yang ya robotnya maunya bacanya seperti itu, pola yang disampaikan kepada robot seperti itu. Apalagi sekarang kalau robotnya dibikin pakai aplikasi, misalnya aplikasinya Golang gitu, language-nya pakai Google gitu. Ya pasti robotnya larinya ke sana lah gitu loh. Makanya kalau Anda supaya tidak mudah ditebak orang, kayak tadi yang saya sampaikan, saya tahu ini Mbak Ira pasti lewat di sini. Jadi jangan semuanya Anda menyerahkan seluruh hidup Anda kepada pola satu pabrikan atau satu platform. Jadi sudah pakai misalnya Google, untuk mapnya, untuk googlingnya, untuk ininya Zoom, bukan Zoom Gmail dan lain-lain semuanya udah pakai gitu. Ya sudah, seluruh data Anda jangan disalahkan kalau misalnya ada orang, lo kok tahu? Wah di doxing gue. Anda sendiri yang udah melaporkan ke aplikasi tersebut, platform tersebut. Jadi kalau bisa sih macam-macam. Di mix gitu ya Pak, mix and match gitu ya Pak. Iya, jadi macam-macam. Jadi saya ada yang pakai aplikasinya iOS, ada yang pakai Android, ada yang kalau saya ngeset pakai DuckDuckGo. Gak banyak orang tahu kan gitu. Jadi cari yang lain-lain supaya nggak semuanya. Ya tetap aja orang tahu tapi tidak sepenuhnya semuanya kita serahkan kepada mereka lah. Ini insight yang menarik ya Pak, karena kan kita kalau mau masuk sebuah aplikasi atau apa, kadang kan ada opsi sign in with Google, ya Pak ya, itu kan sama aja ya tadi menyerahkan diri kita ke dia gitu, sampai tahu preference taste kita segala macam gitu ya Pak ya. Oke. Dan ini Pak, kalau untuk tentang AI ini, apakah di Dewan Pers sendiri sudah pernah ada diskusi-diskusi tentang ini belum sih Pak? Karena kan tadi Pak Sabto udah pernah ngomong ya. Belum. Tapi ini usulan yang menarik lah. Nanti Mbak Ira lah mungkin bisa bersama teman-teman di bisa ngadain lah. Nanti kita undang beberapa diskusi, beberapa narasumber banyak soal AI ini. Karena ya paling tidak bagaimana mereka melihat ini adalah apakah menjadi teman atau ancaman, lawan atau gitu kan.
Ya, belum. Nah, kayaknya ide yang menarik. Tolong dijadwalkan. Diagendakan. Iya, diagendakan teman-teman. Karena memang ini kan juga tadi ya Pak Sabtu sendiri udah bilang di masa depan pekerjaan wartawan bisa tergantikan asalkan gitu ya ada terms and conditionnya gitu ya Pak. Ya memang tidak seluruhnya gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya wawancara gitu ya tetap aja, tapi dalam konteks mungkin masih dalam kan pekerjaan wartawan itu kan A to Z itu kan banyak Mbak. Betul. Tapi ada mungkin kalau yang berkaitan dengan menulis itu mungkin bisa tergantikan. Tapi mungkin perlu analisa, perlu diplototin lagi. Kadang juga kalau apa itu belum mature gitu kita nulisnya masih banyak yang di edit lagi. Kayak misalnya OCR itu bagaimana PDF tulisan PDF diubah jadi teks kayak gitu. Iya. Kan ada kan PDF bisa diubah jadi teks, tapi setelah Anda coba dibaca lagi masih banyak yang acak adut gitu kan. Simbolnya. Kadang lebih cepetan kalau kita ngetik sendiri daripada kayak gitu. Jadi selalu ada update teknologi yang, tapi sekarang udah banyak yang OCR itu bisa sampai 99,9% lah. Sudah sedikit sekali minor lah untuk editingnya. Ini juga gitu. Mungkin sekarang belum tapi sudah mulai bisa diodak-adik, orang sudah bisa jadi kalau dulu orang itu pinginnya nge-search, sekarang sudah lebih dari sekedar nge-search. Kalau nge-search itu kan kayaknya kita pasif kan. Kita nyari search. Sekarang udah ke depan akan berubah. Ini diinget-inget nih omongan saya. Saya ingat nih Pak. Jadi nanti orang sudah nggak nge-search, tapi sudah punya konsep, misalnya taruhlah Dewan Pers dan Undang-Undang 4099 versus media sustainability misalnya gitu. Oh udah bisa jadi. Udah. Bahkan ke depan katanya kayak gitu dia bisa mencari tulisan-tulisan, bahkan jurnal-jurnal kalau misalnya kita bayar yang profesional gitu. Coba jurnal-jurnal itu masuk dalam linknya di bawah. Ini jadi sudah footnote. Udah footnote-nya udah lengkap catatan ya Pak. kaki. Enak banget. Lah, tantangannya adalah siapa sebenarnya yang pinter. Jadi ketika kita pakai kecerdasan buatan, bisa-bisa kita tidak cerdas. Sekarang saja, mohon maaf, dulu saya sudah bilang sama teman-teman, ke depan nanti orang bikin aplikasi itu sudah tidak harus ngapalin coding. Mana bisa masa tuh bisa. Jadi aplikasi-aplikasi sudah dibikin sedemikian rupa dalam bentuk modul-modul. Jadi sudah modul pembayaran, modul itu sudah ada, tinggal masukin ditempel-tempelin aja. Sudah ditempel-tempelin bisa ditempel-tempel saja. Dan sekarang sudah terjadi. Apakah anak-anak IT sekarang semuanya nggak browsing? Kalau bikin aplikasi banyak yang browsing. Makanya kalau saya ngasih kerjaan, tolong ini kerjakan ini. Berapa lama? Kira-kira sebulan. Emang kamu browsing apa saja sebulan sampai segitu? Karena paham betul ya Pak ya. Jadi ngerti gitu. Jadi gitu. Walaupun tetap aja yang dibutuhkan nggak sekedar di browsingnya itu, tapi bagaimana? Tadi kan browsing juga canggih-canggihan juga kan, skill juga. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana Anda selain bisa membrowsing beberapa aplikasi-aplikasi itu, Anda punya daya analisa bahwa ini nggak bakalan ketemu. Misalnya, masa bayar langsung keluar, bayar harus ada apa lagi supaya jadi makanya itu perlu logiknya bisnis, logiknya pendidikan, logiknya wartawan, semuanya memiliki logik lain masing-masing. Jadi harus dibiasakan, harus teliti, dan harus membaca banyak hal sehingga logik Anda nanti bisa bermanfaat untuk membuat kecerdasan buatan. Termasuk tadi yang sekretaris pribadi yang sering itu atau tanya, kenapa kok
barang saya belum nyampe, maaf, tolong masukkan ini. Ya saya berumah saya. Jawabannya itu seperti kita nggak bayangin bahwa itu bukan orang loh. Iya. Nah, tapi bisa terjawab untuk kadar-kadar tertentu. Nah, biasanya yang sering menjadi tidak terjawab itu yang anomali. Nah, jadi selalu ditemukan di banyak peristiwa di dalam kasus selalu ada anomali, dan anomali ini yang perlu untuk orang-orang yang memang mereka punya daya analisa untuk bisa menemukan problem solving, untuk menemukan solve itu sendiri. Itu Mbak. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Apa Pak pesan Pak Sabto untuk teman-teman wartawan, fotografer, copywriter, ilustrator, pokoknya semua yang pekerjaan-pekerjaan yang kabarnya terancam oleh AI ini, apa sih pesan Bapak kepada mereka gitu? Jadi gini, selama ini dalam dunia jurnalistik, di dalam dunia media, dari tahun ke tahun itu selalu berhubungan dengan teknologi. Jangan salah itu. Dan yang mengubah adalah teknologi. Teknologinya macam-macam. Kalau dulu adalah teknologi bubur kertas. Iya. Terus berubah dengan teknologi mesin cetak yang pakai timbel itu pakai angka 11 itu. Terus berubah lagi menjadi offset, berubah lagi menjadi kayak IBM itu, terus berubah lagi menjadi digital, dan sekarang digital udah berubah lagi menjadi ChatGPT. Bahkan di antara itu masih ada yang namanya alat rekam ini dan lain-lain, itu teknologi-teknologi yang jadi selalu berhubungan dengan teknologi. Kamera dulu zamannya ada F1, F2, F3, F4, terus akhirnya terus digital. Nah, itu juga teknologi buat teman-teman fotografer waktu itu yang sudah biasa pakai F1, F3, ketika pindah digital dia merasa gaptek gitu loh. Nah, teknologi adalah keniscayaan. Selalu berjalan dan selalu berubah dan selalu ada yang baru. Kita tentu aja ketinggalan dengan teknologi, tapi kalau kita menyerahkan diri kita untuk tidak mau belajar terhadap teknologi, tidak mau menyesuaikan, ya kita akan semakin tertinggal. Maka saya sarankan kepada siapapun, jangan takut dengan teknologi. Jangan takut dengan teknologi, dan teknologi semoga di tangan yang benar, teknologi akan menghasilkan sesuatu yang baik, memberikan kebaikan pada ekosistem maupun semesta ini. Jadi saya berharap di dunia apapun, apalagi di dunia jurnalistik, Anda melihat bahwa teknologi ada keniscayaan, mau tidak mau Anda harus beradaptasi dengan teknologi itu. Gitu. Jadi nggak usah takut, pasti nanti akan. Kemarin ada teman aja udah handphonenya bagus sama dengan saya, penuh, lemot. Ini iPhone 14 kok lemot, ternyata semuanya aplikasi foto dan lain-lain sama dia itu udah nggak ada permisinya, langsung automatically di download. Nah, sehingga grupnya dia ada 40-50-an. Ya, terus saya bilang, kamu grup apa yang tidak penting? Coba cari grup yang tidak penting dulu beberapa, nanti kamu buka di halaman dokumen, kamu buka di nama grupnya itu, terus kamu kalau kamu admin bukan, kalau kamu admin ntar yang lain-lain kabus juga. Kalau kamu bukan admin, enggak sih, yang kamu bukan admin loh. Wow, begitu dihapus ada 5-6 grup dihapus yang kira-kira video dan fotonya udah akhirnya, Mas, pertama belum cepat kan. Kalau lebih cepat lagi itu masih ada case-nya, ada cace itu bilang. Cace. Ada case-nya itu. Makanya kamu matiin dulu ntar beda. Iya. Begitu sudah dimatikan ya. Jadi apakah saya yang canggih? Enggak. Itu kan pengetahuan standar. Karena apa? Karena kita menghadapi teknologi, bukan kita menghindari teknologi. Jadi teknologi adalah keniscayaan, don't avoid, you face it. Jadi kayak apa tuh Pak,
lagunya siapa sih? If you can fight them, join them gitu ya Pak ya. Jadi iya, kalau nggak bisa ngelawan ya ditemenin aja iya, gitu ya Pak ya. Kira-kira ya Pak ya. Iya kan bukan lawan ini lagian kan. Iya. Kalau kita tahu duluan kita bisa ngerjain temen yang lain kan. Bener. Tapi itu kan bener. Tapi nggak pernah ngerjain si Agung. Ah masa? Ya nggak pernah inget gitu. Jumlahnya udah sama nggak inget gitu. Karena terlalu banyak ya Pak. Oke. Gitu. Pak Sabto, terima kasih banyak. Obrolan sore ini sangat bermanfaat dan pastinya buat sahabat DP di rumah, terutama teman-teman yang berkiprah di bidang jurnalistik, tadi inget pesannya Pak Sabto ya. Yeah. Jadi teknologi itu adalah keniscayaan dan ya udah kita harus bisa beradaptasi gitu ya Pak ya, supaya kita juga bisa mengikuti kemajuan itu gitu dan bisa survive gitu ya Pak ya. Yeah. Survival of the fittest ya Pak, Charles Darwin ya Pak. Waduh. Kan makanya bukan yang bisa survive itu bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat, bukan yang paling kaya, tapi yang bisa beradaptasi yang bisa gitu ya Pak ya. Yang bisa menyesuaikan diri. Nah itu seperti itu. Jadi sahabat DP nggak usah takut dengan adanya AI, ChatGPT dan lain-lain itu. Sepanjang kita bisa beradaptasi, kita pasti bisa survive. Oke, sekian Insiders hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan kami berdua dengan Pak Sabto di sini, dengan Mbak Ira di sini. Ya udah, sampai jumpa sahabat DP, salam.